Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Alhamdulillah al-malikul haqqul mubin wa lakal hamdu mulkus samawati wal ardh wa lakal hamdu nurus samawati wal ardh antal haqq wa lakal hamdu wa liqa'u haqqa qawlul haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa yattaqullaha berbasan muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhir ayat. Shadaqallahu azim. Yang majmu'a insyaallah Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini mari kita bersyukur kita masih ditakdirkan Allah hidup pada hari ini, dan dari bersyukur lagi kita sempat menunaikan tanggung jawab kita, komitmen kita kepada Allah yang mengabdi, yaitu sholat di masjid berjamaah. Salawat kepada Rasul teladan bagi kita. Semoga aktivitas kehidupan kita ini mendapatkan rujukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan yang mendasar bagi kita umat Islam untuk taat kepada Allah mengikuti Nabi, tidak ada alternatif lain kecuali membuka pedoman hidup asbab hidayah, yaitu Al-Qur'anul Karim. La raiba fihi dalil itu. Tidak ada solusi lain kecuali membuka Quran, membaca terjemahannya, membaca tafsir. Itu kira-kira suatu logika dasar untuk taat kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana bisa taat kalau tidak membuka Quran? Akhirnya budaya tidak membuka Quran, lahirlah kesepakatan yang tidak diridhai oleh Allah secara tidak sadar. Dalam kesempatan ini saya coba buka surah Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya aytasama ya'tasimu. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu. Wa'tasimu. Kita harus bersatu. Orang yang mengimani Allah, mengimani Rasul, mengimani malaikat, itu dianjurkan untuk bersatu. Itu perintah. Kalau dalam undang-undang ada Presiden Persatuan Indonesia. Ini persatuan. Bagaimana cara bersatu? Bihablillah, dengan kalimah Allah. Kita bersatu dengan perintah Allah. Kita bersatu dalam naungan wahyu Allah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad melalui Jibril. Kita bersatu di sini. Sulit persatuan perlukan dari Allah. Ya, itu perintah dalam surah Al-Imran ayat 103.
Akhir zaman kata Rasulullah tinggal tulisannya, tulisan dengan marah, utuh, tidak pernah ada yang buka, masih utuh. 5 tahun lalu masih bersih, ketan kalau dibuka, koyak-koyak. Itu ramalan akhir zaman. Masjid diperbesar dan kualitas jamaahnya hampir kurang. Dan Quran tinggal bisa, itu ramalan Nabi. Kalau saya bisa satu solusi, alhamdulillah tempat ini saya diberikan pengertian. Jamaah Islam Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dalam surah Al-Hujurat Allah menjelaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu asal-asal bersaudara. Siapa yang mengimani Allah pasti kental persaudaranya. Mau kenal 2 hari, mau kenal 2 tahun, suku mana, bangsa apa, pasti ketika masuk ke sama-sama rukun dari dalam muncul dari mana? Persaudaraannya karena Allah. Allah yang mempersaudarakan. Jadi orang beriman itu dipersaudarakan oleh Allah. Bukan kita yang bersaudara. Bikin organisasi, organisasi, itu bukan. Itu persaudaraan kita di paling-paling. Bisa dibikin-bikin, bisa betul-betul bersaudara dari dalam, padahal dari luar tidak. Itu dasar yang kedua tentang perlunya kita bersaudara. Asal-asal bersaudara karena Allah, karena akidah. Begitu pula dalam surah Al-Baqarah 256, A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil qurwatil wuthqa la infisama laha. Kalau engkau beriman kepada Allah, mengingkari yang buruk, maka saya akan bersaudarakan. Tidak ada yang bisa memutuskan. Jadi kita menolak konsep persaudaraan dalam teori Machiavelli yang dipelajari di perguruan tinggi. Persaudaraan itu karena adanya kepentingan. Itu betul kalau dunia. Tapi kalau Allah mempersaudarakan, tidak akan pernah putus sampai kiamat. Kita bersaudara di satu profesi, pindah profesi berkurang persaudaraan. Itu persaudaraan sepuh. Ketika kaya raya tidak menengok miskin, ya miskin sama-sama bersaudara. Tidak bersaudara miskin dan kaya, itu bersaudara sepuh. Tapi kalau akidah yang ditanya tentang akidah iman, apa kabar? Bagaimana di bawah? Alhamdulillah. Mau dia pejabat, mau dia rakyat sama. Si tanah bumi si buntu. Kenapa? Dia tingkat karena tidak pernah bangga dengan kekayaan dan jabatan dan tidak pernah minder dengan kemiskinan. Dia hanya bangga dengan memiliki akhlakul karim. Akhlak sampai mati sulit dilupakan. Kedatangan Nabi ke bumi untuk memperbaiki akhlak. Untuk apa yang mempunyai akhlak yang besar? Untuk apa mempunyai segala kali akhlak yang besar? Nah, Islam adalah membawa akhlak. Jamaah Islam Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan 2 dalil biasa bacakan tadi, bagaimana dengan saudara kandung? Tidak masuk. Bagaimana saudara suku? Masuk tidak. Bagaimana saudara sebangsa? Masuk. Tapi hakikat itu persaudaraan adalah sakinah. Kalau lagi saya bangkang saudara dengan saudara dibagian. Kalau sudah panggilan agama, sudah panggilan akidah, tidak ada nilainya yang lain. Bagaimana Nabi Nuh? Tetap punya rasa kasih sayang kepada anak istrinya yang tidak mau tunduk kepada akidah Islam, ajaran Allah, maka Allah mengatakan sudahlah Nuh, ya simpan sedih itu bukan anak. Memang anak kandungmu, tapi hakikatnya bukan anak. Anakmu itu adalah umatmu yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dasarnya, jangan sampai kita mengutamakan saudara-saudara, saudara sesuku dibanding saudara-saudara. Pada kakek tomu itu akidah, bukan suku. Hati-hati. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba yang taat, maka taatlah kepadaku wa ulil amri minkum, dan taatlah pemimpin di antara kamu. Siapa pemimpin di antara kamu? Pemimpin yang segala masalah kembali kepada Al-Qur'an ilallah. Itu pemimpin.
ulil amri. Jadi Quran baca Quran dia kami ada di cari siapa pun juga kalau ini selamat. Karena di akhirat nanti semua kepemimpinan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 166 dan 167. Wa qala alladziina tabarra'u anna lana karratan fatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu al-khairat 'alaihim wa ma hum bikharijin. Nah, berkata pemimpin di akhirat yang di dunia hebat, "Siapa suruh ikut sama saya? Saya sendiri sulit menyelamatkan diri, apalagi kau yang saya bantu." Nah, itu bahasanya. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 166. Tapi kadang kalau kita dalam agama, kita lebih memilih pemimpin yang bisa memenuhi kebutuhan dunia daripada kebutuhan akhiratnya. Nah, oleh sebab itu ajaran Islam adalah ajaran rahmatan lil alamin yang seluruh nilai-nilai agama ada dalam Quran dan telah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam piagam Madinah. Kalau Islam yang berkuasa, kalau bisa jadi pemimpin, semua kalangan suku akan aman. Karena kepemimpinan Nabi bukan konsep pribadinya, tapi konsepnya dari Allah mengarahkan manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu jangan terkesan hanya mengurus orang mati, mengurus sosial. Islam yang menjago dalam berbicara politik, berbicara siasat, menyelamatkan manusia untuk akhir neraka. Tapi kalau bukan konsep Islam, saya kira akan terjadi benturan di mana-mana. Karena demokrasi yang tidak bersumber dari Quran ya wajar. Sisi itu tahu kalau masing-masing pandangan yang berbeda yang dikatakan benar. Terjadi pertumpahan darah di mana-mana karena persoalan paham yang jauh kepada nilai Islam. Oleh sebab juga mereka memang perlu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah menciptakan manusia awal muka bumi ini hanya ingin pertumpahan darah? Mereka sudah lama katakan terjadi pertumpahan darah setelah manusia. Kenapa? Karena manusia mempunyai nafsu yang tinggi. Dunia ini tidak cukup. Kalau dapat emas yang pertama, satu gunung mau emas yang kedua. Termakan karena tidak pernah ada cukup dalam dunia, baik jabatan maupun ekonomi. Tapi kalau agama, ganteng dan doa. Begitu mengenal Allah, hasbunallah, saya tidak butuh lagi Allah. Saya hanya butuh bantu hidup ke depan. Kalau bertambah amalan. Tapi kalau dunia itu alam, saya akan tunggangi sebagai kehidupan dunia untuk memperkenalkan Allah. Saya tunggangi sebagai rumah mengenalkan pengajian. Saya tunggangi sebagai kendaraan untuk mencari ulama-ulama, untuk mengurus umat. Saya tunggangi sebagai kaki pikiran untuk memperkenalkan kau. Tapi bukan saya tunggangi untuk hanya kekuasaan pribadi sehingga saya benar-benar engkau dalam posisi terhina karena telah ditipu oleh permainan dunia. Jadi masa depan itu tidak ada di dunia. Tidak ada masa depan di dunia. Hanya orang kafir yang mengatakan masa depan di dunia. Ya, tidak ada. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali dari Allah dan kembali kepada Allah. Dari Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak ada orang berkecilkan keluar mati. Yang berbeda kita itu menganggap dunia itu finish. Dunia itu adalah alam. Ya, katakan saja salam ajalah wahai dunia. Semoga kita berjumpa di akhirat dalam posisi selamat. Karena ada satu kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah gambaran-gambaran tentang Islam. Islam ajaran rahmatan lil alamin. Kalau orang menganut tentang Islam, fanatisme tentang Islam, fanatisme tentang Quran, saya kira sejarah membuktikan doa bersama di seluruh dunia akan aman. Tapi begitu sudah mulai Quran, umat Islam sudah meninggalkan Quran bawaan yang lalu, sudah mulai terpejat oleh nilai-nilai nafsu, nilai-nilai akal, rasionalisasi yang muncul, maka terjadilah penghancuran Islam pada zaman sekolah sekarang. Akhirnya Islam ya tinggal salat Jumat dikumandangkan, tapi tidak ada lagi Quran dan hadis di departemen-departemen yang ada. Departemen-departemen yang ada, kepemimpinannya hampir tidak ada menduga kepada Quran dan hadis. Paling tinggi waktu syarat SGK sampai seri. Padahal kalau kembali kepada Quran, ketika ada bahasa satu orang pun kalau memberitakan begitu tidak ada lagi aktivitas kecuali sebuah ruh dan tunduk kepada Allah. Itu hanya terjadi kalau kebetulan ada yang berhidayah pimpinannya sehingga dia melakukan. Semua salah. Kalau tidak saya ganti. Tapi yang umum yang terjadi, agama ditempatkan di sisa-sisa waktu. Allah tidak jelas di mana sholatnya. Di
istri tidak jelas di mana sholat, buka aurat, pacaran kiri kanan, akhirnya tidak pernah mendapatkan ketenangan sehingga itu tidak tertipu lama, tidak tertarik kepada Al-Quran. Jemaah Allah SWT, sekira sejarah yang membuktikan di mana nilai-nilai hukum Islam tegak, di mana hukum pidana tegak, baik di Singapura, baik di Kuala Lumpur, baik di Malaysia Terengganu, ada suatu sistem syariat di sana. Dilarang minum, dilarang menjudi. Orang Cina pun mengatakan kepada orang kafir mengatakan, selama ada nilai syariah, alhamdulillah saya bisa menabung, Pak. Karena suami itu tidak gemar lagi menjudi. Seperti mana? Di Aceh juga dan beberapa negara yang menerapkan nilai-nilai raja dan gerah, pasti kriminalisasi berkurang, pasti prostitusi berkurang, dan semua pasti menikmati baik Islam maupun non-Islam. Kalau ini kita komandangkan. Kenapa nilai-nilai syariah yang Islam? Karena ia melakukan coba dalam syariah Islam. Ya pas sedangkan turunan ke saya boleh main untuk Jakarta. Atau ini wali dalam billahi taala. Mari sebagai umat Islam kita tetap wacanakan, kita diskusikan, kita seminarkan mana lebih bagus hukum Allah daripada hukum kota manusia. Apa hukum jahiliyah yang betul? Walau ya apa hukum jahiliyah yang berbeda dengan Allah. Kita seminarkan, kita diskusikan. Minimal memahami saja. Entah kita berpihak atau tidak tergantung dari hidayah, tergantung dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, agar supaya yang terkesan Islam adalah sisa-sisa waktu. Begitu kita ada tamu datang, kita pergi sholat, istri kita melayani tamu, mesti istri tinggalkan itu tamu. Ajak dia sholat berjamaah di rumah masing-masing. Ya sehingga tidak menempatkan Islam sisa-sisa. Tidak usah dengan perasaan. Sekarang tersinggung itu tamu, selamatkan dia sampai bersekatan. Mudah-mudahan bersama yang baik-baik ceritanya. Diudayakan hal-hal demikian. Jadi kalau istri saja sulit untuk dia diri tunduk pada Allah, jangan bermimpi bagi orang lain. Baik itu lain usaha apalagi orang lain. Jangan coba-coba menyampaikan orang lain. Kalau lima waktu anak kita tidak jelas di masjid laki-laki, tidak jelas lima waktu. Anak mulai usaha masalah apalagi orang lain. Saya juga bahagia. Sulit berbicara terlalu jauh bagi istri dan anaknya, tidak jelas di mana sekolah. Baik itu bagi sama-sama kita keras, kita tegas, karena Islam itu ajaran yang tegas, bukan ajaran yang lembek yang bisa menentukan kita. Akhir daripada ceramah ini, salah satu karakter dari Rasulullah SAW di dalam surah Al-Baqarah ayat 109, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin min Allah ilaika wa la kunta fasabiri sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ajaran Nabi yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi yaitu jangan keras, jangan berkasar sama orang sehingga orang meninggalkan. Itu salah satu bagian daripada menegakkan hak Allah tadi Allah tadi. Ya jangan, ya beda tegas, beda keras. Kasar kita kadang mengkasarkan, kasar bawah, kasar pantaukan, kasar mulutnya, kasar sekali. Ya selanjutnya, ya, fa'fu. Nah kalau terjadi suatu perbedaan, maka maafkanlah mereka. Apakah dia salah benar? Maafkan. Maafkan saya teman. Saya sudah maafkan ketika kita berpisah. Karena memang kita sama-sama belajar. Apakah saya salah atau ada salah. Atau kita berpisah kita saling memaafkan. Itu ciri orang-orang yang mengikuti agama Allah. Tapi orang-orang yang dekat Quran sulit itu memaafkan karena merasa dirinya lebih benar. Tidak mau bisa maafkan kok. Sadar dulu kesalahan. Yang ahli cocok. Ya itu orang yang tidak memahami Al-Quran. Ketiga, wastaghfir lahum. Ya setelah itu bukan cuma memaafkan yang pernah memusuhi dia, menzalimi dia, menggibah dia, memfitnah dia, menipu dia. Nah, dia maafkan, wastaghfir lahum. Maafkanlah ya Allah. Yang kita memaafkan, dia minta ampunan kepada Allah. Maafkan mereka. Mereka berbuat salah kepada saya. Dia bukan sengaja Allah. Dia tidak tahu. Itulah karakter kembali kepada Allah. Akan tetapi jangankan minta ampun, memaafkan saja anak sulit. Kadang kita berselisih sepanjang tahun. Bahkan memberikan wasiat kepada anak 7 turunan jangan berkalam dengan mereka. Dari kakek-kakek kita dulu berselisih. Itu bukan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wasyawirhum fil amr. Setelah itu karakter yang diikuti hamba Allah yaitu musyawarah segala masalah. Ada pengusul orang mati bikin rumah atau bagaimana membuat tanpa orang mati dimusyawarahkan. Mau pakai besi, mau pakai apa? Tetapi wilayah hukum bagaimana menyalahkan orang mati tidak boleh. Sedikatnya kembali tidak boleh. Ada aturannya. Laki-laki di kepala, perempuan di pusat bagi imam.
Ini satu ayat ada alam karakter. Kenapa? Kalau kita sama karakter, kita pasti bersahabat. Tapi kalau kita jauh dari Allah, berkarakter sama-sama pembohong, bersahabat sama-sama berzina, bersahabat sesama karakter yang dianggap Allah. Mudah-mudahan karakter ini yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiikum bil Qur'an Karim wa nafa'ana bihi. Taqabbal minna tilawatan wa syukran. Alhamdulillah alhamdulillah bil iman wal Islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadir al yas. Ya Allah, berikanlah rahmat pada hati ya Allah, pada umat ini ya Allah. Berikan semangat kepada kami untuk membuka firman-Mu ya Allah. Berikan semangat kepada kami untuk membantu menjadi tafsir Al-Quran ya Allah. Berikan semangat kepada kami untuk memahami tentang keinginan-Mu ya Allah. Berikan pemahaman kepada kami untuk memahami bahwa Engkau ridha kepada hamba-Mu dan Engkau benci kepada hamba-Mu ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami. Begitu banyak waktu memberikan kepada kami telah ditipu oleh dunia. Seakan-akan Quran tidak penting, padahal itu adalah hidayah dan petunjuk ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk memahami hadis-hadis darimu untuk kami amalkan ya Allah. Ya Allah, persatukan hamba-Mu yang beriman ya Allah. Tidak ada manusia yang bisa persatukan dari sini ya Allah. Bimbinglah hamba-Mu ya Allah. Persaudarakan mereka